Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih doanya ya Bunda. Alhamdulillah ala kulli hal, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwwata illa billahi wa atubu ilaih. Yang kami hormati pemateri dari UNM, yang kami hormati pengurus BMJ, yang kami hormati pimpinan unit ada dari SMA dan SMP, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Hasan, guru dan karyawan, dan yang kami selalu muliakan ayah dan bunda. Saya selalu doakan semoga usaha kita lancar, kita selalu diberi kesehatan, kita selalu bahagia di rumah bersama dengan anak kita, aset masa depan kita, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Tentunya kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sallim wa sallim wa barik alaihi. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang di SD Islam Atirah 1 Makassar yang baru bergabung, yang sudah bergabung masuk menjadi alma mater Sekolah Islam Atirah. Ayah bunda yang tetap semangat, kuat, ini membuktikan bahwa kecintaan kita kepada anak kita, kecintaan kita terhadap Atirah luar biasa. Untuk itu tepuk tangan untuk kita semua. Semoga ayah bunda kehadirannya diikhlaskan, diniatkan dengan ikhlas, insya Allah bernilai ibadah, amin ya rabbal alamin. Karena doa ayah dan bunda itulah menuju kesuksesan anak kita kelak, termasuk doa dari bapak ibu guru yang ada di sekolah. Baik, kami sangat terharu penampilan anak kita tadi, luar biasa, pede sekali. Itu yang harus dijaga. Itulah yang strawberry, kelihatannya luar biasa dan seterusnya, tapi kadang mendapati tantangan yang agak sedikit stres dan cengeng dan seterusnya. Sebenarnya penyebabnya terkadang juga dari kita. Olehnya itu tujuan daripada kita, ya, ekspektasi kita untuk masukkan di Atirah adalah yang pertama, gimana anak menjadi pintar, bukan hanya cerdas. Kalau pintar itu mampu memilih dan menganalisis yang mana yang baik dan yang benar. Kalau cerdas belum tentu. Banyak sekarang orang cerdas tetapi masuk penjara. Banyak orang cerdas karena dan seterusnya tapi membodohi orang. Karena cerdas membodohi orang, bukan pintar. Olehnya itu mari kita kawal bersama untuk mengawal semua yang ada, termasuk pintar, bagaimana dia bisa menjadi segar, kemudian bugar kesehatannya, kemudian tegar dari segi mental fisik, kemudian mental kesehatannya yang harus dikuatkan, nanti insya Allah dikuatkan oleh dari UNM materi tentang mental health ini, gimana bisa anak-anak supaya bertahan bukan lemah. Kenapa? Banyak kita, kata Pak Hasan tadi kepala sekolah, bahwa menyiapkan karpet merah begitu. Contoh sangat sederhana, terkadang kita anak kita yang satu dengan yang satunya dibandingkan satu dengan yang lain. Secara tidak langsung kita menanamkan anak-anak untuk membenci saudaranya. Iya, karena kita bandingkan, akhirnya kakak bingung, kenapa saya dibenci adik? Ternyata adik dibandingkan dengan kakaknya. Kakaknya pintar, misalnya cerdas, adiknya kenapa kau tidak bisa, kakak bisa. Itu kan membandingkan. Otomatis anak kita ini akan membandingkan kita dengan orang lain, dengan tetangga. Bisa saja membandingkan, Bapak, kapan Bapak menikah? Kenapa tetangganya ada menikah, bapaknya menikah katanya. Kan begitu, dia bandingkan itu. Contoh ini contoh. Kan melihat anak-anak kan selalu membandingkan orang tuanya yang mengajarnya dari dulu. Kan seperti itu. Makanya membandingkan itu bahaya sekali. Iya, Bapak itu bapaknya, mamanya siapa? Teman saya. Itu bapak kayaknya setiap hari beda temannya ya. Itu lebih gawat lagi. Kan makanya itu kan dari kita, didikan dari rumah. Ya. Selain makanya itu harus
yang terakhir adalah benar. Kata Pak Samri itu adalah akhiran R. Yang pertama harus pintar, yang kedua segar, bugar, tegar, dan harus benar. Kalau tidak benar akan arahnya tidak jelas. Olehnya itu terima kasih Pak Hasan telah membuat program yang begitu bagus untuk kesuksesan anak kita. Tapi ayah dan bunda, menurut Rektor ITB dalam tulisannya bahwa ternyata kesuksesan itu terkadang hanya orang melihat satu titik saja. Yang pertama, terkadang hanya melihat dari segi posisi. Kalau sudah pejabat dikatakan sukses. Orang yang sudah berhasil menduduki apa, menjadi gubernur sudah sukses. Itu belum. Ternyata kesuksesan itu bisa dari relasi, dilihat relasinya juga. Relasi itu pada saat masih menjadi pejabat, relasinya banyak sekali karena yang banyak ingin cuan di situ. Iya, setelah lepas dari jabatannya, lepas dari anggota DPR, tidak ada lagi teman yang menjadi relasinya, kurang. Kenapa? Tidak ada sumber kehidupan. Kan seperti itu. Berarti itu belum sukses. Yang sukses itu tidak menjabat, tidak memiliki apa-apa, tetapi relasinya kuat. Itu adalah orang sukses. Yang ketiga adalah prestasi, dikatakan sukses. Prestasi kita di kantor, prestasi kita pada saat kuliah, belajar anak kita, dan seterusnya, itu adalah kesuksesan. Yang keempat adalah regenerasi. Kesuksesan itu. Nah, inilah yang harus kita kawal bersama. Dikawalnya apa? Dengan menggunakan nama saya saja, mudah sekali supaya diingat. Mas Aman Upi. Ambil saja masnya, segitiga emas. MAS, segitiga emas harus kerjasama. Ya, kerjasama dengan apa M-nya? Masyarakat, lingkungan hidup kita. Iya. Yang kedua, A-nya apa? Ayah dan bunda, orang tua murid. S-nya apa? Sekolah. Ketiganya harus saling kerjasama. Bagaimana menumbuhkan, memantik potensi yang dimiliki anak kita menjadi pintar, bukan menjadi cerdas. Kan seperti itu. Harus ada kerjasama untuk ada regenerasi. Kata orang apa Bugis ya, katanya anaknya menjadi regenerasi itu adalah patolapalalo, melebihi dari kebaikan yang pernah dibuat ayahnya, melebihi dari prestasi yang pernah dibuat ayahnya. Itu yang kita kawal melalui dengan pendidikan. Nah, mari kita kawal bersama. Dan yang terakhir adalah spiritualisasi tentang kebenaran tadi. Jadi ada 5 tentang kesuksesan kita. Yang pertama posisi, yang kedua relasi, yang ketiga prestasi, 4 regenerasi anak kita, dan yang kelima adalah spiritualisasi, 5 akhiran si. Yang jelas bukan tarasi, kan seperti itu. Iya, kan kita harus kawal dengan baik. Nah, insya Allah kedepannya kalau programnya Atira kita ikuti dengan baik, kita kawal dengan baik, bukan hanya hadir pada saat welcoming day, setelah itu tidak muncul-muncul lagi, dipanggil ke sekolah. Jangan takut kalau dipanggil ke sekolah masalah anak, bukan. Malu-malu ke sekolah karena masalah anaknya, tidak. Justru kita ingin mencari solusi terbaiknya, apa perbaikannya anak kita. Ya, karena memang terkadang ada orang apa ya, malu-malu ke sekolah gara-gara anaknya. Malu-maluku. Pulang di rumah dimarah-marah ya anaknya. Kenapa kamu begini? Padahal contohnya mana dulu? Kita sebagai orang tua memberikan bahasa, tolong kata jangan dimarahi anak kita. Kata Pak Hasan tadi, berikan dia selalu hidup, sudah mati hidup lagi. Jangan justru mencela. Iya. Kenapa? Anak kita itu harus diajar kemandirian dan seterusnya. Idenya harus berkembang. Kalau kita marahi itu tertutup, terkungkung, malu, tidak bisa bergerak apa-apa. Sampai ikat sepatu saja kelas 1 masih diikatkan, berarti belum mandiri dari TK. Kan targetnya di TK adalah mandiri. Kenapa? Orang tua buru-buru deh, biar
Padahal itu adalah proses pembelajaran manajer waktu kita. Gimana anak kita biar kancing bajunya, biarkan dia pasang. Supaya dia tahu berupaya, berusaha. Ternyata usaha itu luar biasa. Jangan selalu hasil. Akhirnya kita digelarkanlah manusia stroberi kan seperti anak kita. Padahal karakter ini harus dilawan, ditepis sedikit. Gimana caranya supaya kelemahan yang ada di generasi stroberi itu mampu kita redam. Yang kita munculkan adalah kelebihannya. Saya rasa paparan tadi cukup luar biasa. Terima kasih kepada Hasan dan Ketua BMJ yang selalu mensupport. Ayah dan Bunda, luar biasa kehadiran kita di pagi hari ini. Semoga nanti juga sudah terbentuk pengurus FKK ya. Tapi mohon maaf, pengurus FKK itu bukan membentuk mencari donatur dari sesama, ada ketentuannya dan seterusnya. Akhirnya membelikan apa untuk guru itu tidak boleh. Ya, ini tidak boleh. Ya, mohon maaf, kan seperti itu. Ya, nanti akan ada suratnya ya, Pak Hasan sudah ya. Untuk hadiah yang belum ya, baru yang ulang tahun ya. Oke, baik, akan menyusul. Kenapa? Itu ternyata ilmu yang didapatkan anak itu tidak terlalu berkah. Enggak. Kenapa? Sudah dibalas jasa guru. Padahal guru itu sudah digaji. Ayah dan Bunda sudah membayar SPP. Double-double kan seperti itu. Tidak berkah kan seperti itu. Akhirnya anak kita dapat hari ini cepat, besoknya hilang. Lupa. Kenapa? Itu keberkahan yang harus didapatkan. Saya rasa itu cukup ya. Ayah dan Bunda, semoga kita ikuti nanti bagaimana mental health kita ini, kuatkan anak kita, menjaga anak kita yang aset yang begitu luar biasa tadi. Saya rasa tadi orang tuanya deg-degan yang tampil anaknya di sini. Pasti, aduh, semoga tidak keselio dan seterusnya, semoga tidak lari dan seterusnya. Pasti deg-degan, tapi luar biasa, makanya harus disupport ya. Oke, baik, terima kasih. Itu saja dari saya. Billahi bisabil haq, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kita dalam kebaikan. Setiap usaha yang dilakukan unit, program yang dilakukan unit demi kebaikan anak kita, manajemen selalu mensupport untuk itu. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.